Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irirma Syafanti dari Prodi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memenuhi tugas media sosial mengenai pentingnya pengetahuan dasar-dasar perencanaan dan perancangan arsitektur. Perencanaan adalah proses berpikir dan mengelola kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan juga adalah kreativitas dan kemampuan secara psikologis untuk menyelesaikan permasalahan secara konseptual. Selain itu, perencanaan juga disebut sebagai proses mendasar dalam pola berpikir yang cerdas. Di sisi lain, perancangan juga memiliki definisinya tersendiri, yaitu perancangan merupakan upaya untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari sebuah struktur fisik. Selain itu, perancangan juga merupakan proses penarikan keputusan dari ketidakpastian yang tampak dengan tindakan-tindakan yang tegas bagi kekeliruan yang terjadi. Kemudian, perancangan juga merupakan sebuah sasaran yang dikendalikan dari aktivitas pemecah masalah. Pola pikir perencanaan yaitu 5W1H seperti contohnya misalkan pertama, tindakan apa yang harus dikerjakan. Ketika kita sudah mengetahui apa yang harus kita kerjakan, kita harus tahu mengapa tindakan itu dilaksanakan. Setelah itu juga kita harus tahu di mana pelaksanaannya, di mana pekerjaan tersebut akan dilaksanakan. Kemudian kapan tindakan itu akan segera dilaksanakan. Lalu siapa yang akan mengerjakannya? Dalam pelaksanaan hal tersebut, siapa yang akan melaksanakannya? Kemudian, bagaimana cara tindakan tersebut dilaksanakan? Pasti memiliki prosedur dan alasan-alasan tertentu. Nah, ini hal mendasar. Ketika kita sudah memikirkan 5W1H ini, sudah otomatis kita ingin membuat sebuah perencanaan. Ketika sudah membuat perencanaan, disitulah kita ke tahap berikutnya, yaitu sebuah perancangan. Setelah itu juga ada unsur-unsur perencanaan. Unsur perencanaan antara lain sebagai berikut. Satu, yang pertama yaitu unsur tujuan. Yang kedua unsur kebijakan atau kebijaksanaan. Yang ketiga ada unsur prosedur. Lalu ada unsur kemajuan atau unsur progres. Yang terakhir yaitu ada unsur program. Selanjutnya ada prinsip-prinsip perencanaan. Yang pertama yaitu kontinuitas. Yang kedua ada berdasarkan fakta hari ini dan situasi di masa yang akan datang. Yang ketiga ada futuristik. Yang keempat ada fleksibilitas. Yang terakhir ada realistis. Dan perancangan meliputi pemrograman. Di dalam pemrograman yaitu ada dua, ada penyelusuran masalah, ada pemecahan masalah. Yang kedua ada perencanaan dan perancangan. Perancangan dan proses perancangan arsitektur. Perancangan arsitektur meliputi tahap penyusunan, pemrograman, dan perancangan. Kemudian, proses perancangan arsitektur adalah penggabungan berbagai unsur ruang untuk menampung suatu proses kegiatan sehingga menghasilkan suatu keseluruhan yang lebih kaya dan bermakna. Proses perancangan arsitektur dimulai dari mengetahui jenis bangunan yang akan dibangun, yang akan dirancang, lalu pemakainya, kegiatannya, ruang-ruang yang akan dibutuhkan, tempat-tempat, kemudian juga bagaimana jenis konstruksi dan bahan yang akan digunakannya. Dilanjutkan dengan analisa mengenai sifat dan syarat setiap kebutuhan si pelaku tersebut. Lalu dikelompokkan atau digabungkan, dihubungkan kembali sehingga menghasilkan suatu rancangan arsitektur. Nah, di sini peran penting perancangan dan perencanaan arsitektur tersebut. Dalam dunia arsitektur, perancangan dan perencanaan itu sangat perlu. Mengapa? Karena sebelum kita memulai merancang, kita harus terlebih dahulu memiliki rencana.
Di sini akan saya sebutkan keterkaitan perencanaan dan perancangan. Yang pertama ada perancangan adalah tindak lanjut dari sebuah rencana. Jika kita memiliki sebuah rencana, tahap selanjutnya yaitu membuat perancangan. Kemudian, perencanaan merupakan proses perancangan arsitektur. Perencanaan itu termasuk sebuah perancangan. Jadi ketika kita membuat perancangan, kita harus memiliki perencanaan terlebih dahulu. Yang terakhir ada perencanaan dan perancangan merupakan proses untuk membentuk lingkungan binaan. Selanjutnya ada proses perancangan arsitektur. Yang pertama ada permulaan, kedua persiapan, yang ketiga pengajuan usul, lalu ada evaluasi, kemudian ada tindakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.